Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Budak Bayangan bab 1406 abadi. Suni menunggu sebentar, lalu perlahan menegakkan tubuh dan melihat sekeliling. Chain breaker tergeletak di atas pasir putih, miring dengan canggung. Kutukan. Tinjunya yang gemetar bertabrakan dengan pagar dan menghancurkan kayu ajaib itu. Dia tidak merasakan sakitnya. Terkutuklah semuanya. Suni, apakah kamu baik-baik saja? Suni terdiam sejenak, menarik napas dengan susah payah, lalu menoleh dan perlahan menoleh ke Nevis. Suaranya terdengar serak, ya. Sepertinya memang begitu. Pada akhirnya, dia masih kalah dari pembantaian abadi. Kemungkinannya tampaknya menguntungkannya. Dia berhasil menghindari bayangannya dihancurkan, memanggil Sein dan Vien, dan berhasil merebut inisiatif dari cakar hantu-hantu kabut. Namun, pertempuran itu tidak berjalan sesuai harapannya. Itu berakhir dengan bencana, sama seperti sebelumnya. Suni hampir yakin bahwa Sein akan kebal terhadap serangan jiwa Unding Slater. Dan ternyata itu benar agaknya. Tampaknya dia bisa menahan lebih banyak kerusakan daripada yang lain. Tapi meski begitu, pedang hantu itu sama mematikannya bagi ksatria pendiam itu seperti halnya bagi Suni dan Vien. Alasannya, yang terlambat dia sadari, adalah sifat unik dari Jets Aspect. Serangannya melewati pertahanan fisik dan menyerang jiwa. Namun, itu bukanlah serangan jiwa yang sebenarnya. Sebaliknya, itu adalah serangan fisik yang menimbulkan kerusakan pada jiwa. Bagaimana seseorang bisa bertahan melawan hal itu? Semakin kuat jiwa seseorang, semakin besar pula upaya yang diperlukan untuk menghancurkannya. Selain menahan kerusakan atau menghindari serangan sepenuhnya, tidak ada cara lain, setidaknya tidak ada yang dia tahu. Sayangnya, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pedang Sein dan penglihatan kejam mampu memblokir pedang hantu dari pembantaian abadi, tapi sebenarnya hampir mustahil untuk menahan serangan mengerikan itu. Hantu kabut itu luar biasa cepat, sangat kuat, dan juga sangat licik. Dia adalah makhluk yang benar-benar keji, dan juga makhluk yang tidak bisa dijelaskan. Suni punya cukup waktu untuk melihat sekilas apa yang tersembunyi dalam kegelapan jiwanya yang tercemar, dan apa yang dilihatnya membuatnya terguncang. Pembantaian abadi bisa disebut sebagai binatang yang rusak, karena hanya ada satu simpul kegelapan keji yang memenuhi jiwanya. Namun simpul itu benar-benar berukuran sangat besar, mengerdilkan inti korupsi lain yang pernah ia lihat sebelumnya. Jadi, kekuatan sebenarnya bisa saja setara dengan teror atau Titan. Tetap saja, dihadapkan dengan jiwa Sein yang tangguh dan dua senjata yang dapat memblokir dan merusak makhluk tak berwujud, pembantaian abadi setidaknya terpaksa mengubah taktik. Setelah bentrok dengan mereka beberapa kali, hantu kabut diam-diam membuang wujud hantunya, kembali menjadi makhluk jasmani. Jika Suni pernah ragu bahwa 6 tulah adalah versi masa depan dari anggota kelompok, keraguan itu langsung hilang pada saat itu. Pembantaian abadi tampak lebih seperti seorang revenant, mengerikan dan sangat cantik, daripada manusia. Tapi tidak mungkin dia gagal mengenali mata biru sedingin es itu, kehadiran dingin itu, dan cara kejam dia bertarung. Dia benar-benar Soul Reaper Jet. Atau lebih tepatnya, pernah menjadi Soul Reaper Jet. Pembantaian abadi mungkin pernah menjadi Jet, tapi tidak ada lagi manusia yang tersisa di matanya yang tanpa ampun dan gila. Begitu dia mengambil wujud jasmani, Suni menjadi putus asa. Rencananya untuk menghentikan kekejian sementara Vien mundur dengan Jet asli hancur seketika. Pembantaian abadi membaca niatnya seperti buku terbuka, dan tidak hanya membuat rencana itu menjadi mustahil, tetapi juga dengan kejam mengubahnya melawan Suni.
Inisiatif yang telah dia menangkan dengan susah payah segera hilang ketika Revenant mengarahkan semua serangannya ke Jet, bukan dia, Sein, atau Vian. Dipaksa untuk melindungi rekannya yang terluka parah, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti iramanya dan berada di bawah kendalinya. Itu adalah strategi yang sederhana namun sangat efektif. Mengingat betapa terampil, cepatnya ledakan, dan sangat kuatnya pembantaian abadi, sisa pertempuran tidak memakan waktu lama, karapas perak hitam Vian yang dianggap sunyi hampir tidak bisa dihancurkan, akhirnya tertusuk dan terbelah dengan keras, api neraka keluar dari luka mengerikan seperti darah. Ogre yang rakus itu roboh sambil melolong ketakutan dan bingung, lalu terdiam. Armor batu Sein hancur, anggota tubuhnya patah. Debu rubi mengalir seperti sungai, dan meskipun ksatria pendiam itu mencoba bertahan, pedang hantu itu akhirnya menemukan jalannya ke celah sempit pelindungnya. Cahaya merah dari mata rubinya telah padam, dan Sein ambruk ke tanah, tak bernyawa. Mantra itu mengumumkan kematiannya dengan sedih. Sunyi mengira dia akan menjadi yang berikutnya. Tapi pembantaian abadi tidak seperti itu. Dia membuatnya menyaksikan Jet mati sebelum memberikan pukulan fatal. Kembali ke The Chainbreaker, dia menutup matanya. Bagaimana orang bisa melawan benda itu? Aku baik-baik saja. Aku masih bisa melakukan perlawanan. Sunyi tersentak dan mendongak. Nevis pasti salah mengira alasan ekspresi muramnya dan mengulangi kata-katanya yang biasa, itu hanya kebetulan. Tiba-tiba, dia merasakan keganjilan yang aneh. Beberapa detik yang lalu, Sunyi telah berjuang untuk hidupnya, menyaksikan bayangannya mati dalam ketakutan dan kesedihan. Dia juga menyaksikan Jet mati. Dia bahkan telah mati sendiri, lagi. Namun, Nevis dan Casey bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya, bagi mereka tidak. Sunyi memahami hal itu, namun tetap saja ia merasa malu, marah, dan kesal. Dia bertahan beberapa saat, lalu memaksakan diri untuk tersenyum. Ya, aku juga masih bisa melakukan perlawanan. Dia tersenyum sedikit melebar, menjadi lebih gelap dan lebih tulus. Itu benar. Sunyi mungkin akan kalah lagi dari Undying Slater, tapi dia memperoleh sesuatu yang sangat berharga dari kekalahan itu. Melihat sekeliling, dia melihat kabut yang berputar-putar, pasir putih, dan tebing hitam. Jadi aku kembali lagi. Apa yang dia terima sungguh berharga. Itu adalah pengetahuan bahwa kembalinya dia ke masa lalu yang aneh bukanlah hal yang hanya terjadi satu kali saja. Itu berarti dia belum selesai bertarung. Budak bayangan bab 1407 bergerak dalam lingkaran. Sambil memberinya anggukan, Nevis pergi meminta Casey menggunakan cahaya penuntun untuk menemukan Evie. Sunyi, sementara itu, tetap tidak bergerak. Dia agak tenggelam dalam pikirannya. Pertama-tama tetap tenang. Perilakunya sampai sekarang sangat memalukan. Tentu saja, ada keadaan yang meringankan. Selama ronde pertamanya, Sunyi hampir tidak menyadari fakta bahwa waktu terus berulang. Pada percobaan kedua, dia masih terguncang dan shock karena mati secara mengenaskan di tangan pembantaian abadi. Tapi ini adalah upaya ketiganya, kali ini, dia harus tetap tenang dan tidak kehilangan kendali. Tidak, kurang tepat. Siapa yang bisa mengatakan bahwa upaya ini adalah yang ketiga? Itu hanya upaya ketiga sejak dia menyadari fakta bahwa semuanya terulang kembali. Tidak ada yang tahu berapa kali dia meninggal sebelum itu. Masih tenggelam dalam pikirannya, Sunyi melirik Nevis dan Casey. Dia tetap tidak bergerak selama beberapa saat, lalu diam-diam berjalan ke arah Nikmah dan menyesuaikan sanggurdi dari pelana terlalu mahal untuk memudahkan gadis buta itu untuk menaikinya. Tak lama kemudian, mereka meninggalkan kapal dan menginjak pasir putih pantai yang berkabut.
Suni berjalan di belakang, menunduk dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak bereaksi apapun ketika dosa penghiburan tiba-tiba muncul dari kabut. Hantu pedang itu menatapnya dengan mengejek. Memanggil bayangan. Sayang sekali satu-satunya hal yang kamu capai adalah membuat mereka terbunuh, seperti kamu membuat semua orang yang mengikutimu terbunuh. Hei, ini idenya. Bagaimana kalau kamu meminta bantuan Nevis dan Kasia selanjutnya? Suni tidak memberinya tatapan muram, menyebabkan dosa penghiburan menutup mulutnya dengan tangan secara teatrikal. Ah, aku sudah bicara terlalu banyak, bukan? Suni membuang muka. Seperti dugaanku. Tampaknya hantu pedang telah menyadari fakta bahwa waktu terulang jauh sebelum Suni. Apa yang dikatakan Sin of Solace terakhir kali? Saya sebenarnya mulai menikmati ini. Ayo kita lakukan ronde berikutnya, oke? Saat itu, Suni hanya memperhatikan fakta bahwa hantu itu berperilaku berbeda dari masa lalu, tidak seperti orang lain. Tapi sekarang, jelas bahwa penampakan itu sudah mengetahui tentang sifat memutar waktu di Windflower. Kalau dipikir-pikir, bukankah perilaku Sin of Solace yang tidak konsisten itulah yang pertama kali menyadarkan Suni akan anomali tersebut? Hantu itu menatap Suni dalam diam. Dan dia berbalik bertanya apakah bajingan itu tidak akan mengatakan apapun. Perasaan aneh yang akhirnya membuatnya menyadari kebenaran mulai menggerogoti dirinya setelah itu. Waktunya terulang kembali. Suni memandang ke dalam kabut. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dalam-dalam. Saya sangat bodoh. Sungai besar adalah sungai waktu. Bunga angin dikelilingi oleh pusaran air mistis, dan apa fungsi pusaran air? Mereka berputar. Air yang ditangkap di dalamnya berputar membentuk lingkaran. Jadi, waktu di sini pasti berputar dalam lingkaran juga. Membentuk lingkaran. Itu adalah teori yang aneh, tapi tidak sepenuhnya tidak berdasar. Faktanya, ini bisa menjelaskan beberapa hal. Mengapa tangga batu kuno tidak terlihat lapuk sama sekali, misalnya? Bagaimana Evie dan Jet bisa bertahan 1 tahun penuh di pulau ini meskipun mereka memiliki kekurangan? Tunggu. Jika Evie dan Jet terjebak dalam lingkaran waktu yang berulang di sini di Windflower, lalu apakah pembantaian abadi juga terjebak di dalamnya? Dia belum menunjukkan tanda-tanda mengetahui apa yang akan dilakukan Suni sebelumnya. Artinya, dia tidak tahu tentang lingkaran itu. Dan karena itu, tidak punya cara untuk menghindarinya. Bagaimana salah satu dari 6 tulah yang ditakuti bisa terjebak di sini? Yang lebih penting lagi, mengapa Suni satu-satunya orang yang tampaknya menyadari perulangan tersebut? Kerutannya berkerut. Beberapa saat kemudian, matanya sedikit melebar. Itu bukan aku. Itu adalah dosa penghiburan. Hantu pedang sepertinya telah menyadari putaran itu sejak awal. Dia entah bagaimana kebal untuk melupakan peristiwa-peristiwa di setiap revolusi sebelumnya. Apakah itu karena pedang terkutuk itu secara bawaan terikat pada kebenaran dan wahyu yang seharusnya diberikan kepada penggunanya yang gila? Suni tidak terlalu marah, tapi dosa penghiburan adalah bagian dari pikirannya. Pikiran yang terpecah-pecah dan menyimpang, namun tetap merupakan bagian. Mungkinkah dia perlahan-lahan terkontaminasi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh hantu pedang? Atau kesadaran akan lingkaran itu adalah salah satu penyingkapan kegilaan yang diberikan kepadanya oleh pedang terkutuk? Suni tidak tahu alasan pastinya. Tapi dia yakin karena Sin of Solace lah dia menyadari sifat melingkar waktu di Windflower. Pikirannya berubah suram. Bagaimana, dan mengapa, sudah jelas. Sekarang apa? Pembantaian abadi jauh lebih menakutkan dari perkiraan Suni. Dia telah kalah telak darinya. Bukan berarti dia tidak bisa menang. Jika Suni memasuki pertarungan dengan Nevis, Nikmah, Cassie, dan gemanya,
jika dia bersiap lebih baik. Dia mungkin masih akan kalah dan menyaksikan semua orang mati. Untuk beberapa kali pertama, setidaknya, beberapa lusin kali, beberapa ratus kali, jika perulangannya tidak terbatas, itu tidak masalah. Cepat atau lambat, dia akan cukup belajar dan menemukan cara untuk membunuh pembantaian abadi. Namun apakah putarannya benar-benar tidak terbatas? Dan bahkan jika itu terjadi, apa yang bisa dicapai dengan membunuh pembantaian abadi? Dia akan hidup kembali segera setelah revolusi berikutnya dimulai, sama seperti Sunni yang hidup kembali. Wajahnya tiba-tiba memucat. Apakah itu semua? Tidak ada artinya? Melawan pembantaian abadi, menyelamatkan Jet, mencari Evie, memang tidak ada artinya jika dia tidak tahu cara untuk keluar dari lingkaran itu. Tapi apakah mungkin untuk menghindarinya? Pasti begitu. Raja Ular telah datang ke Windflower dan kembali. Ada jalan, jadi Sunni harus menemukannya. Pertama dan terpenting, dia membutuhkan informasi. Bagaimana fungsi loopnya? Apa batasannya? Kapan waktu berhenti dan berputar kembali? Dan masih banyak lagi. Aku perlu mempelajari segala macam hal. Masa depan, dijanjikan akan cukup menarik. Dan sangat melelahkan. Sunni bergidik membayangkan berapa kali lagi ia akan mati. Budak bayangan bab 1408 jalur terdekat. Pada saat mereka bertiga mencapai garis kaki di pasir, Sunni telah menyusun rencana kasar tentang apa yang harus dia lakukan selama revolusi khusus ini. Yah, itu bukan rencana yang bagus. Ada terlalu banyak jalan yang bisa dia ambil, jadi dia memilih salah satu yang paling dekat. Jet tidak terlalu jauh, dan harus mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi di pulau itu dibandingkan dirinya. Jadi, Sunni memerintahkan untuk menginstal sebelum pembantaian abadi. Dia tidak tertarik dengan gagasan untuk melawan hantu mengerikan itu lagi secepat ini. Untungnya, ada kemungkinan besar dia bisa merebut Jet dan melarikan diri tanpa bertukar satu pukulan pun dengan najis. Yang aku butuhkan saat ini bukanlah kekuatan, tapi kecepatan. Sunni melirik Nevis dan Casey. Cepat atau lambat, dia harus membagikan ilmunya kepada teman-temannya, tanpa ragu. Namun, membayangkan percakapan itu saja sudah membuatnya tidak nyaman. Itu adalah hal yang agak aneh untuk dikatakan kepada seseorang, bahwa mereka telah menjalani waktu yang sama berulang kali tanpa disadari. Aku akan memberitahu mereka lain kali. Mudah-mudahan akan ada waktu berikutnya. Sunni curiga lingkaran itu tidak habisnya, seharusnya sudah ada selama pusaran udara kolosal itu ada. Yang sudah berlangsung ratusan tahun, tapi dia tidak bisa memastikannya. Jadi, untuk saat ini, dia harus memperlakukan setiap revolusi seolah-olah itu adalah revolusi terakhir. Kalau begitu, aku akan memberitahu mereka setelah aku kembali. Sayangnya, dia sudah membuang banyak waktu untuk menyadari hal ini, jadi tidak ada lagi yang tersisa untuk penjelasan panjang lebar. Menyajikan tajamnya, Nevis menatapnya dan mengangkat kening. Sunni ragu-ragu selama beberapa saat, mempertimbangkan kata-katanya baik-baik, lalu membuka mulutnya dan mengucapkan 3 kata saja, Aster, lagu, Vale. Ekspresinya sedikit berubah, menjadi lebih gelap dan intens. Itu bukanlah reaksi membunuh yang sama seperti yang dia tunjukkan di Ashen Barrow, tapi Sunni masih merasa sedikit tidak nyaman. Nevis mengerutkan kening. Mengapa? Dia berhenti sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. Apakah kita berada di bawah pengaruh kutukan lagi? Sunni pusing. Tidak. Tapi, sesuatu yang serupa. Saat ini, aku ingin kalian berdua tidak bertanya dan melakukan apa yang aku perintahkan. Bisakah kalian melakukannya? Casey telah kembali ke atas pelana, ekspresi masalah muncul di wajahnya. Namun dia tetap diam, menunggu Nevis berbicara.
Nev memperhatikan beberapa saat lamanya, lalu mengangguk perlahan. Baiklah. Sunni menghela napas lega. Dia tahu bahwa dia memercayainya. Tapi memercayai seseorang secara membabi tapi tidaklah mudah. Lebih sulit lagi untuk menekan rasa ingin tahu seseorang. Secara pribadi, dia akan mendapat banyak masalah baik dari yang pertama maupun yang kedua. Dia memaksakan senyum. Bagus. Lalu kembali ke kapal dan bersembunyi. Tetap aman sampai aku kembali. Sunni tidak tahu apakah kembali ke Chainbreaker memang aman, tapi itu adalah solusi sementara terbaik yang bisa dia temukan. Beralih ke Casey, dia menambahkan, aku butuh Nikmah. Gadis buta itu dengan cepat turun, membiarkannya melompat ke pelana. Melihat ke bawah, Sunni terdiam sejenak, lalu memerintahkan Sein dan Vien untuk melindungi teman-temannya. Sesaat kemudian, dia berlari menembus kabut. Dia ingin menghindari melawan pembantaian abadi, yang berarti dia tidak membutuhkan bayangan tempurnya. Jika dia masih menghadapi hantu kabut, memanggil mereka ke arahnya hanya akan memakan waktu beberapa saat. Lebih cepat, keduanya terbang menyusuri garis jejak kaki yang sepi, dengan cepat mendekati dinding tebing hitam. Kuda jantan hitam menaiki tangga batu tanpa pernah melambat, kukunya yang keras mengirimkan percikan api dari batu hitam, stakato merdu yang melintasi kabut seperti gemuruh genderang perang. Namun, Nikmah adalah yang tercepat di antara para pengikutnya, kecepatannya bahkan jauh melebihi kecepatan Sunni, dan juga kecepatan bayangannya. Untuk menemukan Jet dan membawanya keluar dari hutan berkabut tanpa cedera, Sunni sangat membutuhkan kudanya. Dia mengirimkan kelima bayangan untuk menambah penghancur kegelapan. Keduanya terbang menyusuri garis jejak kaki yang sepi, dengan cepat mendekati dinding tebing hitam. Kuda jantan hitam menaiki tangga batu tanpa pernah melambat, kukunya yang keras mengirimkan percikan api dari batu hitam, stakato merdu yang melintasi kabut seperti gemuruh genderang perang. Tak lama kemudian, mereka memasuki hutan. Sunni jauh lebih maju dari revolusi sebelumnya. Jet seharusnya belum memasuki lapangan, jadi dia bisa berada di mana saja. Itu menjadi masalah, mengingat dia tidak berani lagi mengirimkan bayangannya untuk mengintai. Cukup sulit. Dia bisa menggunakan lonceng perak untuk mengarahkan Jet ke arahnya. Masalahnya adalah pembantaian abadi akan mengenali deringnya juga. Belum lagi kemungkinan besar ada makhluk mematikan lainnya di pulau itu. Sayang sekali cahaya penuntun menunjuk ke Evie, tapi bukan Jet. Kalau tidak, Sunni akan membawanya. Nikmah mencapai tempat terbuka di mana Sunni telah mati 2 kali terakhir, atau berapapun frekuensi kematian sebenarnya, dan melintasinya dalam sekejap mata. Dia seharusnya tidak datang dari arah pantai, jadi pilihan paling logis adalah terus menuju menara. Kabut menutupi segalanya, membuat dunia tampak hanya selebar beberapa puluh meter. Brengsek, dia bisa tersandung pada Jet kapan saja. Namun, dia juga bisa tersandung pada pembantaian abadi kapan saja. Sunni ragu-ragu untuk mengarahkan bayangannya ke segala arah, ketika dia tiba-tiba mencium baunya. Bau darah. Ikuti perintah mentalnya, Nikmah melambat, lalu berhenti. Sunni melihat sekeliling, menghirup gumpalan kabut, lalu mengarahkan kudanya menuju pohon tertentu. Pohon pinus kuno itu menjangkau lebih jauh dari apa yang bisa dilihatnya. Tapi di sana, pada kulit kayunya, ada titik yang jauh lebih gelap dibandingkan bagian lainnya. Jejak tangan berdarah, seolah-olah ada orang yang bersandar di batang pohon. Dia memutar pelana dan akhirnya melihat cetakan berdarah lainnya. Itu memberikan arah untuk diikuti, kebetulan, arah itu mengarah kembali ke tempat terbuka yang sekarang berada jauh. Membuat Nikmah berlari kencang, Sunni dengan tergesa-gesa mengamati sekeliling.
Terlepas dari kenyataan bahwa batang pohon pinus yang tinggi terbang melewatinya dengan kecepatan yang mengerikan, dia masih bisa melihat bekasnya. Terkadang, ada bekas tangan berdarah di pepohonan. Terkadang ada tetesan darah di tanah. Sunny membimbing kudanya mengikuti jejak berdarah itu. Dan akhirnya, sesosok manusia muncul dari kabut, bersandar di pohon. Dia bungkuk dan pucat seperti hantu, tapi tingginya terangkat, siap menyerang. Dia mendengar bisikan parau, "Ayo, tangkap aku, gadis." Itu adalah Jet. Sesaat kemudian, bayangan seekor kuda jantan hitam yang muncul dari kabut terpantul di kedalaman mata birunya yang sedingin es. Dengan seorang penunggangnya yang mengenakan mantel hitam terbang bersandar rendah di pelana. Pupil matanya melebar karena takjub. Sunny mengulurkan tangannya ke arah Jet, dia berteriak, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Keraguannya hanya berlangsung sepersekian detik. Menjatuhkan Clive ke tanah, Jet mengulurkan tangan sendiri yang berlumuran darah. Meraihnya, Sunny menariknya. Sesaat kemudian, Soul Reaper duduk tepat di belakangnya, memegangi lipatan mantel Anangke. Clive itu menghilang menjadi hujan bunga api. Sunny memerintahkan Nikmah untuk segera keluar dari hutan bermusuhan. Saat bayangan membawa kedua tuan itu pergi, Jet mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan suara sedih, "Aku tidak mengeluh, tapi, bagaimana kabarmu di sini?" Dia melihatnya. Pertanyaan yang rumit. Bagaimana lagi? Aku datang dengan kapal. Budak bayangan bab 1409 menutupi jejak. Sunny tidak memandu Nikmah langsung kembali ke Chainbreaker. Dia berhasil mengikuti jejak Jet yang berdarah, jadi pembantaian abadi kemungkinan besar juga bisa melakukannya. Karena Sunny tidak ingin membawanya ke Nevis dan Casey, dia harus menutupi jejak mereka terlebih dahulu. Masalahnya adalah, dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Pelacakan adalah salah satu keterampilan dasar yang diajarkan selama kursus bertahan hidup di alam liar, yang tentunya mencakup menutupi jejak juga. Tapi, dia perlu mengetahui kemampuan musuh untuk mengetahui cara bersembunyi dari mereka, dan pembantaian abadi sebagian besar masih merupakan misteri. Teringat barisan jejak kaki yang mengarah ke pinggir pulau, Sunny ragu-ragu beberapa saat, lalu membelokkan kudanya ke kiri. Mereka masih bergerak ke arah tebing, tapi ke titik yang jauh dari tangga batu. Dengan angin bersiul di telinganya, Sunny sedikit meninggikan suaranya. "Di mana Evie?" Ada banyak hal yang harus dia tanyakan dan ceritakan pada Jet, tapi pertanyaan ini adalah yang paling penting. Dia takut dan tidak sabar untuk mendengar jawabannya. Dia terdiam beberapa saat, mungkin bertanya-tanya bagaimana dia tahu bahwa mereka berdua telah bersama, lalu berkata dengan nada tertahan, "Saya tidak yakin. Kami terpisah di pusaran." Ekspresi Sunny berubah. Dia mengertakkan gigi, lalu memaksa dirinya untuk tenang. "Tidak apa-apa, itu lebih baik daripada baik-baik saja, sungguh." Dilihat dari perkataan Jet, kemungkinan besar Evie masih hidup. Lingkaran itu bahkan dengan mudah memecahkan masalah cacatnya yang mengerikan. Di sini, di Windflower, dia tidak akan pernah mati kelaparan. Sunny ragu-ragu sejenak. Mungkinkah ini sebabnya pembantaian abadi juga ada di sini? Hantu kabut memiliki cacat yang sama dengan Jet, yang berarti dia harus membunuh untuk bertahan hidup. Itu mungkin baik-baik saja ketika kekuatan kekotoran batin mengepung kota-kota Shibil. Tapi sekarang setelah kota-kota ini hilang, apa yang bisa dilakukan oleh pembantaian abadi? "Sunny, aku perlu memperingatkanmu. Aku dikejar oleh..." Suara Jet terdengar sedih dan serak. Sudut mulutnya bergerak-gerak. "Aku tahu. Mari kita bicara nanti. Untuk saat ini, tunggu sebentar." Saat itu, Nikmah mencapai perbatasan hutan.
Melarikan diri dari barisan pepohonan tinggi, kuda jantan hitam itu berlari melintasi sebidang tanah kosong sempit antara hutan dan tepi tebing. Kukunya meninggalkan bekas di lumut lembut. Mencapai bagian paling ujung, Dark Destroyer tidak melambat sama sekali. Sebaliknya, dia malah semakin mempercepat dan melompat ke depan, melayang tinggi ke udara di atas jurang tersembunyi dari jurang yang gelap. Jet menjerit kaget. Mengabaikan bayangan itu, Sunny berputar, meraihnya, dan memanggil sayap gelap. Sebelum momentum lompatan Nigma hilang sepenuhnya, jubah tembus pandang muncul di punggungnya dan berubah menjadi kabur. Keduanya meluncur turun perlahan, bergerak di sepanjang permukaan batu hitam yang lapuk. Sunny merasakan lengannya yang menopang punggung Jet berlumuran darah. Ekspresinya menjadi gelap. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tapi ada lebih banyak luka di tubuhnya daripada yang dia kira. Soul Reaper meringis, menahan rasa sakitnya, lalu berkata dengan sedikit geli, "Kau benar-benar tahu cara membuat seorang gadis menjerit, kan, Sunny?" Dia terdiam sesaat, malu. Keputusasaan yang mengerikan mencengkeram hatinya dengan cakar sedingin es. Tidak mungkin. Dia tahu perasaan ini. Apakah Jet menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Evie? Apakah dia telah dirusak oleh orang cabul yang vulgar dan bermulut kotor itu? Sialan semuanya. Mengucapkan kutukan pelan. Dia menyesuaikan arah penerbangan mereka dan menjawab dengan gigi terkatup, "Kukira." Meskipun ekspresinya sedih, Soul Reaper tertawa. Letaknya agak jauh dari pantai berkabut, jadi butuh beberapa saat untuk meluncur kembali ke sana. Sunny harus mendekati tebing dan mendorongnya ke atas beberapa kali, takut tebing itu akan jatuh ke bawah pulau. Namun, dinding batu hitam itu akhirnya runtuh, dan mereka memasuki teluk yang mereka kenal. Mendarat di pasir putih, Sunny menurunkan Jet dan menopangnya. Tatapannya agak khawatir. "Bisakah kamu berjalan?" Dia mengangguk. "Tidak apa-apa. Hal itu tidak membuatku terlalu buruk. Jadi, aku akan hidup." Jet menyeringai. Lagi pula, dia tidak akan mati kehabisan darah. Dalam kasus terburuk, dia hanya akan kembali ke kondisi seperti mayat. Sunny mengamatinya beberapa saat, lalu mengangguk. "Kalau begitu, ayo pergi. Kapal kita tidak jauh dari sini." Mereka berjalan menuju kabut. Segera setelah itu, mereka berada di ruang kargo utama pemutus rantai. Udara di sini berbau darah. Tapi Jet tampak jauh lebih baik. Meskipun Nevis belum mendapatkan cukup esensi untuk menggunakan kekuatan penyembuhannya, dia dan Casey memiliki kenangan yang mampu mengobati luka kecil. Itu adalah salah satu keuntungan menjadi anggota klan besar. Jet telah melepaskan bagian atas armornya dan duduk di atas peti, tubuhnya dibalut perban. Ada banyak sekali makanan di peti lain di depannya, juga jus buah dan teh yang baru diseduh. Dia melahap makanan improvisasi itu dengan lahap. Crow sedang duduk di bahunya, tampak terpesona dan terpaku pada tuannya. Dari waktu ke waktu, Jet tanpa sadar memberinya makan sepotong buah. Belum ada yang menemukan dan menyerang kapal yang terdampar, tapi Sunny masih tegang. Pada saat yang sama, dia merasa sangat lega. Sangat meyakinkan untuk memiliki Jet di sini bersamanya, hidup dan relatif tanpa cedera. Nevis dan Casey juga tampak gembira, meskipun mereka tidak begitu dekat dengan tuan pemerintahan yang terkenal itu. Kelompok mereka yang terdiri dari 3 orang telah menjadi kelompok yang terdiri dari 4 orang. Bagus. Hal hebat lainnya tentang membawa kembali Jet adalah Sunny akan lebih mudah menjelaskan berbagai hal kepada semua orang. Ketika dia sepertinya sudah memuaskan rasa laparnya, dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "Baiklah. Sekarang, aku akan mencoba menjelaskan beberapa hal."
Budak Bayangan bab 1410 Pengembara Sungai. Ketiga wanita itu memandangnya penuh harap. Suni ragu-ragu selama beberapa saat. Kau tahu di mana kita berada, kan, Jet? Secara umum, maksudku. Mengambil cangkir teh dan menggendongnya di tangannya, dia mengangguk. Iya, kita berada di dalam piramida aneh itu. Entah bagaimana. Tempat ini adalah sungai besar, yang seharusnya mengalir tanpa henti dari masa depan ke masa lalu. Dia menghela nafas lega. Tampaknya Evie dan Jet juga telah mempelajari beberapa hal tentang sifat mimpi buruk ketiga. Memang benar. Karena sifat sungai besar, ada banyak hal aneh yang terjadi sepanjang waktu di mimpi buruk ini. Misalnya, Nevis dan aku sudah berada di sini selama sekitar 4 bulan sekarang. Tapi Casey telah berada di sini selama lebih dari 1 tahun. Nevis dan Casey mengangguk dengan tenang, karena mereka sudah mengetahui fakta itu. Namun Jet tampak bingung. Apa? Suni memandangnya, terdiam sejenak, dan berkata, ya, bagaimana denganmu? Soul Reaper tiba-tiba tampak tidak yakin. Dia menyentuh rambutnya sebentar, lalu mengedipkan matanya beberapa kali. Sekitar 2 bulan, Evie dan aku dikirim ke tempat yang sama, 2 bulan lalu. Kali ini, giliran Nev dan Casey yang terlihat terkejut. Bagaimana itu bisa terjadi? Suni tersenyum tipis. Akan kujelaskan sebentar lagi. Tapi pertama-tama, Jet, bisakah kau ceritakan pada kami apa yang terjadi pada kalian berdua? Dia menyesapti, lalu balas tersenyum padanya. Tentu saja, mengapa tidak? Mata biru sedingin es Jet tampak agak menjauh. Kalian bertiga pasti tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada kami. Lihat, kalian bahkan punya kapal. Evie dan aku. Kami tidak seberuntung itu. Orang-orang yang peran kami ambil adalah suku pengembara sungai. Nenek moyang mereka adalah orang-orang yang selamat dari salah satu kota yang hancur. Menurut saya, tapi orang-orang ini, mereka telah mengalami kemunduran ke dalam kebiadaban yang hina. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, mengingat bagaimana mereka hidup. Dia menghela nafas. Para pengembara sungai tidak mempunyai tempat tinggal, mereka terus-menerus bermigrasi. Mereka menunggangi makhluk laut sebagai kuda dan memburu makhluk-makhluk keji yang lebih lemah untuk mendapatkan makanan. Ketika makhluk mimpi buruk yang najis atau kuat muncul, mereka lari. Sebenarnya, cara hidup mereka sangat cerdik dan ulet. Saya bahkan tidak pernah menyangka bahwa manusia bisa hidup seluruhnya di air tanpa pernah menginjakkan kaki di darat. Casey memiringkan kepalanya sedikit, bingung. Para pengembara ini, mereka adalah Riverborn. Suni juga bingung. Bagaimana Riverborn bisa menjalani kehidupan nomaden? Bukankah mereka terikat pada sungai besar tempat mereka dilahirkan? Jet mengangguk dengan sedih. Ya. Itu sebabnya mereka mengalami kemunduran begitu cepat. Kaum pengembara berumur sangat pendek. Tidak ada generasi yang bertahan lebih dari beberapa dekade. Mereka jarang tetap menjadi anak-anak selama lebih dari 1 atau 2 tahun, dan diharapkan untuk ikut berburu segera setelahnya. Jika ada bahaya, generasi yang lebih tua dikorbankan agar generasi yang lebih muda bisa lolos. Bahkan jika tidak ada bahaya, mereka harus mengikuti kekejian yang bisa mereka buru. Jadi, dia menggelengkan kepalanya. Mereka mungkin terlihat seperti orang dewasa, tapi kenyataannya, mereka adalah suku di mana tak seorang pun pernah mencapai usia dewasa. Mereka semua adalah anak-anak yang bodoh dan biadab. Soul Reaper bersandar ke belakang, memberi makan anggur kepada gagaknya, Eko, dan meringis. Yah, saat aku dan Evie datang, suku ini hampir tidak bisa disebut sebagai sebuah suku. Mungkin masih ada selusin orang yang tersisa. Semua suku pengembara lainnya sepertinya sudah punah juga. Kemungkinan besar kami adalah yang terakhir.
Ekspresinya sedikit menjadi gelap. Jadi, kami mencoba untuk menjaga mereka tetap hidup dan mencari tahu di mana kami berada, apa yang terjadi, dan bagaimana cara menaklukkan mimpi buruk. Butuh beberapa waktu bagi kami untuk belajar bagaimana menjalani kehidupan para pengembara sungai besar. Dalam prosesnya, kami juga belajar dari anggota suku yang masih hidup tentang makam Ariel, sungai besar, kekotoran batin, dan jatuhnya kota sungai. Oh, dan kami melawan banyak makhluk mimpi buruk. Ya, setidaknya aku melakukannya. Jet menggeliat lalu meringis, menyentuh sebentar salah satu perbannya. Semuanya berjalan jika tidak baik, maka setidaknya baik-baik saja sampai kita menemukan segerombolan tenggelam yang sangat kuat. Suku kita. Pada saat itu, tidak ada lagi anak-anak di antara para pengembara, jadi tidak ada gunanya mencoba lari. Dalam pertempuran itu, semua orang terbunuh. Hanya Evie dan saya yang berhasil melarikan diri. Sunny mencatat bahwa Jet dan Evie tetap menjadi orang luar meskipun telah mengambil peran sebagai dua orang Riverborn. Ini adalah fakta yang menarik. Sementara itu, dia mengangkat bahu dan melanjutkan, biasanya, tunggangan kami cukup cepat untuk lolos dari sebagian besar musuh. Tapi para tenggelam mengejar kami tanpa henti, seolah-olah itu adalah misi hidup mereka untuk melenyapkan semua pengembara. Makhluk laut yang kami tunggangi punya juga terluka dalam pertempuran, jadi mereka secara bertahap melambat. Setelah sekitar seminggu melarikan diri dan bertempur dengan bajingan-bajingan itu, kami tersesat dalam kabut, dan kemudian tersedot ke dalam pusaran air ini. Aku hanya berhasil mengirimkan ekoku keluar, berharap melawan semua harapan bahwa Crow-Crow akan berhasil menemukan salah satu dari kalian. Soul Reaper memandang burung hitam itu dan tersenyum. Lalu, senyumannya perlahan memudar. Evie dan aku terpisah saat mencoba mencapai pulau itu. Dan disinilah kita, kurasa. Nevis melirik Casey, lalu sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Sudah berapa lama kamu di sini? Jet memandangnya dengan heran. Di sanalah momen yang sebenarnya. Dia menggaruk kepalanya. Beberapa jam, aku mendarat, mencoba mencari Evie, dan tersesat dalam kabut. Lalu, makhluk itu menyerangku. Aku berhasil melarikan diri, tapi dia mungkin akan segera menghabisiku jika bukan karena Sunny. Bicara tentang pangeran di atas kuda putih. Siapa yang membutuhkannya ketika ada orang miskin di atas kuda hitam, kan? Soul Reaper menyeringai dan menenggak sisa tehnya dalam satu tegukan. Ekspresi puas muncul di wajahnya. Nevis dan Casey, sementara itu, tampak bermasalah. Gadis buta itu mengerutkan kening, tapi bagaimana mungkin? Gemamu tiba di Valen Grace beberapa bulan yang lalu. Jet menatapnya, bingung. Apa? Tunggu. Kupikir kalian sudah berada di pulau itu. Bukankah itu sebabnya Crow-Crow bisa menemukan Sunny begitu cepat? Casey menggelengkan kepalanya. Tidak. Kami baru memberanikan diri mencari bunga angin setelah mengetahui bahwa kalian berdua ada di sini. Soul Reaper bersandar. Itu tidak masuk akal. Semua orang terdiam, gagal memahami perbedaan aneh itu. Dalam keheningan itu, Sunny akhirnya berbicara, itu karena waktu berputar di pulau ini. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.